jiwa yang terpilih. Hari ini bukan hari biasa. Energi tanggal 31 Mei yang menyinari perjalanan batin Anda belum sepenuhnya memudar. Justru sebaliknya, ia masih bergetar lembut di balik realitas yang tampak tenang. Dan saat tanggal 1 Juni menjelang, perubahan itu mulai terkuak. Bukan perubahan dalam bentuk fisik semata, melainkan perubahan energi, sebuah pergeseran halus yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang terhubung dengan getaran semesta. Dunia mungkin terlihat seperti biasa. Jalanan tetap ramai, pekerjaan tetap berjalan, kehidupan tetap berlangsung. Namun jauh di dalam, jiwa Anda tahu, ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Sebuah gerbang telah terbuka, dan Anda telah dipanggil untuk melaluinya. Mulai dari sekarang hingga 3 Juni mendatang, Anda tidak sedang menjalani hari-hari biasa. Ini adalah momen ujian spiritual yang nyata. Tetapi ujian ini tak datang dalam bentuk badai atau kekacauan besar yang mencolok. Justru, ia muncul dalam bentuk yang sangat halus. Rasa lelah yang tak jelas asalnya, emosi yang naik turun tanpa alasan, godaan-godaan dari masa lalu yang tiba-tiba datang mengetuk. Mungkin Anda akan merasa seperti sedang mundur, tapi ketahuilah, itu bukan kemunduran. Itu adalah pengulangan ujian untuk memastikan apakah Anda benar-benar siap melangkah ke fase hidup berikutnya, atau masih terikat pada pola lama yang harus Anda lepaskan. Yang perlu Anda sadari adalah bahwa ini bukan hukuman. Ini adalah proses penyaringan. Sebuah tahap terakhir sebelum Anda naik level secara energi dan kesadaran. Ketika Anda mampu melewati jebakan-jebakan halus ini, Anda tidak hanya menjaga kestabilan spiritual Anda justru akan naik lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih jernih dalam menjalani takdir sejati Anda. Jangan pernah meremehkan momen tenang yang terasa berat, karena di sanalah kekuatan Anda sedang ditempa. 3 jebakan besar sedang menanti di hari-hari ini, dan memahami serta menghadapinya dengan kesadaran adalah kunci untuk melewati gerbang ilahi yang kini terbuka di hadapan Anda. Sebelum kita masuk lebih dalam ke inti narasi ini, saya mengajak Anda untuk menjadi bagian dari perjalanan energi ini. Klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, berikan dukungan dengan super thanks sebagai bentuk apresiasi dan cinta Anda terhadap karya ini. Jangan lupa juga untuk menuliskan angka 777 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda siap menerima kebangkitan ilahi Anda. Dan jika Anda merasa ada jiwa lain yang perlu mendengarkan ini, bagikan video ini untuk menyebarkan cahaya kepada mereka. Sekarang, mari kita melangkah bersama ke dalam kebenaran yang sedang menanti Anda. Perangkap penyedot energi 31 Mei. Tanggal 31 Mei membuka pintu menuju jebakan energi yang sangat halus namun berdampak dalam. Inilah hari di mana semesta menggeser aliran energinya, tidak melalui guncangan besar, tetapi melalui getaran kecil yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Perpindahan Venus dari Pisces ke Aries mungkin terlihat seperti sekadar transisi astrologi biasa, namun bagi jiwa yang sadar, ini adalah lonceng peringatan. Energi yang sebelumnya mengalir lembut dan penuh kasih, kini berubah menjadi dorongan cepat, penuh keberanian, namun juga potensi gesekan. Bagi mereka yang tidak membumi dengan kuat, perubahan ini bisa mengakibatkan gangguan keseimbangan energi yang signifikan. Perangkap penyedot energi ini bekerja seperti kabut tipis, tidak terlihat, tidak berisik, namun menyusup perlahan. Tiba-tiba, Anda mungkin merasa letih tanpa sebab. Hal-hal kecil yang biasanya tidak mengganggu kini terasa menusuk. Sebuah komentar yang sepele, sebuah pesan dari seseorang yang sudah lama Anda tinggalkan, atau bahkan kenangan samar yang entah mengapa muncul kembali ke permukaan. Semua itu bukan kebetulan. Energi ini mencoba mengguncang kestabilan batin Anda, mengikis semangat Anda secara perlahan dan diam-diam.
seperti air yang terus menetes pada batu hingga akhirnya membelahnya. Yang membuat jebakan ini begitu berbahaya adalah karena ia menyamar sebagai kelemahan pribadi. Seolah-olah rasa lelah yang Anda rasakan adalah tanda bahwa Anda tidak cukup kuat. Seolah ketidakyakinan yang muncul kembali adalah bukti bahwa Anda gagal. Padahal sebenarnya ini hanyalah gema dari pola lama yang sedang diuji ulang. Semesta ingin tahu, apakah Anda benar-benar siap naik ke tingkat berikutnya, atau masih mudah ditarik oleh jebakan lama yang berkedok rasa lelah dan emosi tak stabil. Dalam diam, Anda sedang diuji, bukan untuk dihukum, tetapi untuk diperkuat. Perlu Anda sadari bahwa kehadiran jebakan ini bukan berarti Anda melemah. Justru ini adalah panggilan untuk meneguhkan kembali cahaya Anda. Jika Anda membiarkan rasa lelah menentukan langkah Anda, maka Anda akan ditarik kembali ke dalam siklus lama. Namun, jika Anda sadar bahwa ini hanyalah lapisan tipis gangguan energi, Anda akan mampu menjaga pusat kekuatan Anda. Saat Anda tetap tenang, menjaga kesadaran, dan tidak bereaksi terhadap godaan halus ini, maka Anda sedang membangun perisai spiritual yang tak terlihat namun kuat. Dan dalam perisai itulah, nyala batin Anda justru tumbuh semakin terang. Untuk menjaga energi Anda tetap menyala, lakukan sebuah ritual kecil namun penuh makna. Pada malam 31 Mei, nyalakan sebuah lilin berwarna merah sebagai simbol semangat dan keteguhan. Duduk dalam diam, biarkan kesunyian menjadi cermin yang menenangkan jiwa Anda. Bayangkan bola cahaya merah menyala terang mengelilingi tubuh Anda, melindungi, menghangatkan, dan memperkuat. Saat Anda mengucapkan mantra, "Aku melindungi apiku, aku tidak akan padam, aku sadar akan kekuatanku." Biarkan setiap kata meresap, bukan hanya dalam pikiran, tetapi sampai menembus lapisan terdalam kesadaran Anda. Setelah ritual, hindarilah konflik dan perdebatan. Jangan terlibat dalam drama yang hanya akan membuka celah bagi energi negatif masuk. Anggap pikiran Anda seperti kuil, tempat suci yang hanya boleh dimasuki oleh kedamaian dan kejernihan. Jika Anda berhasil melewati jebakan ini, Anda akan menyadari bahwa kelelahan hanyalah ilusi dan semangat Anda akan kembali berkali-kali lipat lebih kuat. Inilah awal dari kenaikan energi Anda. Saat yang lain mulai kehilangan arah, Anda akan berdiri tegak, bukan karena dunia mendukung Anda, tapi karena Anda telah belajar menopang cahaya Anda sendiri. Perangkap ilusi kesempatan, 1 Juni. Tanggal 1 Juni bukan sekadar penanda pergantian hari. Ini adalah momen kosmik yang penuh dengan simbolisme dan energi yang menyamar. Ketika bulan memasuki rasi Leo dan berada dalam garis sejajar dengan Magha Nakshatra, medan energi berubah secara halus namun signifikan. Magha merupakan bintang yang sering dikaitkan dengan kejayaan, keturunan spiritual, dan kebesaran masa lalu. Cahayanya memancar anggun, seolah mengundang Anda untuk melangkah menuju suatu puncak. Namun, di balik pesona itu, tersembunyi jebakan yang jauh lebih berbahaya daripada kegelapan. Ilusi dari sebuah kesempatan yang tampak suci. Pada hari ini, Anda bisa saja menerima tawaran yang tampak sempurna. Mungkin sebuah proyek yang datang tiba-tiba, sebuah koneksi baru yang terasa seperti takdir, atau ajakan kolaborasi yang menjanjikan kemajuan. Namun, perlu diingat, tidak semua kejadian yang terlihat seperti tanda dari semesta benar-benar mewakili jalan jiwa Anda. Sebagian di antaranya adalah gema dari masa lalu, bentuk halus dari pola karma lama yang belum selesai. Ia datang seperti sahabat, namun berniat menarik Anda kembali ke dalam siklus yang seharusnya Anda tinggalkan. Bahaya terbesar dalam jebakan ini adalah dorongan untuk segera bertindak. Kesempatan yang muncul bisa datang dengan tekanan waktu, membuat Anda merasa harus mengambil keputusan secepatnya. Tapi, saat jiwa belum sepenuhnya selaras, tindakan yang tergesa hanya akan mengulang kesalahan yang sama dengan balutan yang berbeda. Alam semesta
memang penuh kejutan, namun kejutan yang datang dari frekuensi tinggi tidak pernah membawa ketergesaan. Ia hadir dengan kejernihan, bukan kegaduhan batin. Jika hati Anda dipenuhi keraguan, itu adalah tanda untuk berhenti sejenak, bukan untuk terus melaju. Magha sendiri dikuasai oleh Ketu, simpul selatan bulan, yang merupakan pengingat akan semua yang sudah kita lalui, baik luka maupun pelajaran. Maka, apapun yang muncul hari ini, kemungkinan besar memiliki keterkaitan dengan masa lalu Anda. Bisa jadi itu adalah kesempatan yang terasa akrab. Mungkin karena Anda pernah berada di situasi serupa, pernah berharap hal yang sama, atau pernah jatuh dalam pola yang hampir identik. Namun keakraban tidak selalu berarti kebenaran. Kadang, itu hanyalah energi yang berputar kembali untuk melihat apakah Anda sudah belajar atau masih akan jatuh ke lubang yang sama. Untuk menjaga kejernihan batin, lakukan ritual sederhana sebagai perisai energi Anda. Di pagi hari tanggal 1 Juni, nyalakan lilin berwarna merah atau putih. Duduk dengan tenang selama 5 hingga 10 menit dan ucapkan dengan lantang, "Aku melihat ilusi. Aku mengikuti waktu ilahi. Aku mempercayai jalan jiwaku." Ulangi kalimat ini seperti mantra. Biarkan ia menyatu dengan getaran hati Anda. Kata-kata ini akan membangun pagar energi yang menahan Anda dari godaan yang menyamar sebagai keajaiban. Ini bukan tentang menolak kesempatan. Ini tentang mengenali mana yang datang dari keselarasan dan mana yang hanya gema dari pengulangan. Jika Anda merasa ragu terhadap sesuatu yang datang hari ini, berikan ruang 24 jam sebelum mengambil keputusan. Ketidaksesuaian akan semakin terlihat seiring waktu, sedangkan yang sejati akan tetap berdiri dengan cahaya yang jernih. Kesempatan sejati tidak pernah mendesak Anda. Ia hadir saat Anda tenang. Ia terasa benar di dalam, meski dunia luar belum sepenuhnya memahaminya. Ketika Anda menolak ilusi yang mengilap, Anda tidak kehilangan arah. Anda justru sedang menyelaraskan diri dengan garis waktu tertinggi jiwa Anda. Dan dari sanalah berkah sejati akan mulai mengalir dengan cara yang lebih dalam, lebih damai, dan lebih sesuai dengan misi batin Anda. Perangkap konflik emosional 2 Jun. Tanggal 2 Juni memasuki puncak ketegangan dalam siklus energi ini. Bulan terus bergerak dalam rasi Leo dan kini menempati Purva Falguni Nakshatra, sebuah titik cahaya kosmik yang dikenal dengan energi sensual, dramatis, dan emosional. Di bawah pengaruh ini, emosi tidak hanya dirasakan, tetapi diperbesar. Segala sesuatu, dari komentar ringan hingga isyarat halus, bisa terasa seperti percikan api yang membakar luka lama. Ini adalah hari di mana Anda akan diuji, bukan melalui kejadian besar, tetapi lewat benturan kecil yang menyelinap masuk ke dalam ruang hati Anda. Perangkap hari ini datang dalam bentuk yang sangat halus, konflik batin. Anda mungkin menghadapi situasi di mana seseorang mengatakan sesuatu yang menyinggung, atau di mana Anda merasa tidak dihargai, diabaikan, atau disalahpahami. Dorongan untuk membalas, menjelaskan, atau membuktikan diri akan sangat kuat. Tapi, disinilah letak ujian sejati. Bukan pada apa yang dikatakan orang lain, tetapi pada bagaimana Anda meresponsnya. Apakah Anda akan bereaksi dari ego atau merespons dari pusat ketenangan Anda? Saat Anda bereaksi secara emosional, terutama dengan kemarahan atau rasa sakit, Anda sebenarnya sedang menyerahkan kekuasaan Anda kepada ilusi. Anda memberi makan keyakinan bahwa kekuatan harus diperlihatkan lewat perlawanan. Namun hari ini, semesta tidak sedang mencari siapa yang menang dalam perdebatan. Ia sedang memperhatikan siapa yang cukup sadar untuk tidak ikut terbakar oleh api yang tidak perlu dinyalakan. Keheningan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk penguasaan diri tertinggi, dan hanya mereka yang telah menguasai batinnya yang bisa berdiri dalam badai tanpa bergeming. Inilah saat di mana Anda dipanggil untuk kembali ke dalam diri. Ketika konflik mulai mendidih, berhentilah sejenak. Tarik napas panjang,
Letakkan tangan di atas jantung Anda dan hadirkan kesadaran penuh ke dalam tubuh Anda. Ucapkan dalam hati atau dengan pelan. Aku memilih damai, bukan harga diri. Aku merespons dari kebenaran, bukan dari ego. Aku kembali ke pusat diriku. Ulangi kalimat ini seperti jangkar yang menjaga Anda tetap tenang di tengah gelombang emosi. Ini bukan tentang menjadi pasif, tetapi tentang tidak membiarkan energi luar mengguncang pusat kedamaian Anda. Setiap konflik hari ini adalah pintu masuk menuju kesadaran yang lebih tinggi bila Anda tahu cara melaluinya. Reaksi yang biasa Anda berikan mungkin terasa sangat menggoda, tapi ingat, reaksi adalah pola lama. Dan pola lama adalah pintu yang tidak mengarah ke tempat baru. Bila Anda ingin naik ke tingkatan kehidupan berikutnya, Anda harus melampaui kebiasaan yang membawa Anda kembali ke titik semula. Ketenangan bukan berarti tunduk. Ia adalah bentuk tertinggi dari dominasi spiritual, di mana Anda memilih jalan yang tak banyak orang berani ambil, jalan kesadaran, bukan ego. Hari ini, kemenangan sejati bukan tentang siapa yang didengar atau siapa yang didiamkan, tapi siapa yang mampu berdiri dalam damai saat dunia di sekitarnya terguncang. Jika Anda berhasil melewati jebakan ini, maka semesta akan mengangkat Anda lebih tinggi, bukan secara ego, tapi secara kesadaran. Dan dari tempat itu, tidak ada debat yang bisa menjangkau Anda, karena Anda telah menjadi pribadi yang bukan hanya bereaksi pada dunia, tetapi menciptakan kedamaian di dalamnya. Terakhir, ujian spiritual terakhir. 3 hari energi besar, 31 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni adalah fase penyelarasan, bukan penderitaan. Ini bukan masa hukuman, melainkan penyaringan batin untuk memisahkan apa yang sejati dari apa yang semu. Setiap jebakan energi, entah itu kelelahan yang tidak terlihat, tawaran yang membingungkan, atau konflik yang mengusik, diciptakan bukan untuk membuat Anda jatuh, tetapi untuk menunjukkan kepada diri Anda sendiri seberapa jauh Anda telah bertumbuh. Inilah momen transisi dari kesadaran lama ke vibrasi baru yang lebih murni dan kuat, dan hanya mereka yang mampu melihat melalui ilusi yang dapat melangkah melewati gerbang tak terlihat ini. Jika Anda mampu menghindari penyedotan energi yang membutakan intuisi, menolak kilau palsu dari kesempatan yang memaksa, dan tidak terpancing oleh konflik emosional yang menguras batin, maka Anda telah melampaui pola lama yang selama ini menahan langkah Anda. Inilah jalan sunyi menuju kelahiran baru, bukan dalam bentuk tubuh, tapi dalam bentuk kesadaran. Ujian ini adalah seleksi jiwa. Bukan untuk siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling selaras dengan kebenaran batinnya. Dan saat Anda melewati ketiga lapisan ini dengan kesadaran utuh, Anda tidak sekadar bertahan dalam perubahan ini, Anda menjadi perubahan itu sendiri. Karena itu, tetaplah tenang di tengah keramaian dunia. Jadilah terang di tengah kabut. Anda tidak sedang gagal, Anda sedang dibentuk. Dan ketika badai ini berlalu, mereka yang tetap terjaga akan melangkah ke garis waktu baru yang telah disiapkan untuk jiwa-jiwa yang siap menerima peran barunya. Bila kata-kata ini menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Mari bangkit bersama. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak kebisingan, ia butuh lebih banyak kehadiran. Hadirlah sebagai cahaya, hadirlah sebagai kebenaran, hadirlah sebagai Anda yang telah sadar.